Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang kita berjumpa kembali hari ini. Saya percaya kita semuanya dalam naungan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata buat kita semua, amin. Mari bersama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati kita, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat berkat-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami melihat betapa Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah yang setia, Engkau mengasihi kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami rindu membuka hati kami, menaikkan pujian kami, memberikan ucapan syukur kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Lawatlah setiap kami, Engkau hadir dimanapun kami berada, kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lebih yakin lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari datang kepada Tuhan, sembah Dia. Percayalah waktu Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Dia tahu yang terbaik bagi engkau dan saya. Inna masyana karanamu, sembah Dia. Mari buka hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Waktumu yang terbaik, Kau tahu yang terbaik bagi kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami berserah penuh hanya kepadamu. Waktumu yang terbaik Tuhan, waktumu yang terbaik bagi kami.
rancangan-Mu sempurna. Tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau tahu yang terbaik. Yang terbaik Kau siapkan bagi kami. Kila masyata karalamu. Karena itu Bapa, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu kami. Karena waktu-waktu yang terbaik ini, Tuhan, biarlah kami boleh tetap pergunakan untuk kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih, oleh karena itu kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Yesus, amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Malam hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Ibrani yang ketiga. Ibrani yang ketiga dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka yang tidak masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, puji Tuhan kalau sore hari ini kita diingatkan firman Tuhan tentang bagaimana judulnya binasa karena murtad. Saudara, jangan sampai kita masuk di dalam bilangan yang seperti ini, saudara. Kita jangan sampai ada dikatakan kita adalah orang-orang yang murtad, yang meninggalkan kepercayaan kita dan berbalik kepada ilah-ilah yang lain. Bahkan saudara, waspadailah hai saudara-saudara, supaya di antara saudara dan saya jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, saudara. Ya, dan yang tidak percaya oleh apa? Oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Banyak orang yang melakukan kejahatan. Saat ini mereka tidak takut dengan keadaan bahwa penghakiman itu ada di pihak Allah, ya saudara. Banyak orang katakan mereka mengerjakan hal-hal yang dikatakan najis dan kotor. Itu satu kejahatan di mata Tuhan, saudara. Sesuatu yang mana Tuhan tahu bahwa seharusnya kita ini bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang lama yang mungkin pernah kita kerjakan sebelum kita mengenal kebenaran, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Perhatikan saudara, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Banyak orang yang mungkin tidak percaya mana Tuhan itu tidak ada. Bahkan banyak orang juga katakan mana kuruna tidak ada. Saudara, tetap kita harus percaya kepada Allah kita yang hidup.
bahwa Tuhan Yesus itu yang melihat saudara dan saya, kita semua dari surganya yang kudus. Dia mengenal saudara dan saya, ya, bahkan sejak kita, saudara dan saya ada di dalam kandungan orang tua ibu kita, saudara, itu Tuhan sudah mengenal kita. Dikatakan ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Loh, ini loh saudara, kita disuruh menasihati seorang, ya, terhadap yang lain setiap hari, saudara. Banyak orang mungkin dinasihati, diingatkan istrinya, diingatkan suaminya, diingatkan orang tuanya. Mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau bertobat. Bahkan mereka berbuat jahat, mereka berbuat kotor, mereka berbuat najis, ya, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bahkan saudara, kita tidak terasa bahwa kita ini sudah menginjak-injak tempat kudusnya Allah, kita sudah melecehkan Roh Kudus. Bahkan saudara, kita tidak terasa apa yang kita lakukan ini menuju kepada apa yang dikatakan kebinasaan karena murtad, saudara. Murtad artinya meninggalkan segala apa yang benar, saudara. Jadi artinya kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan sampai hati saudara dan saya kita ini murtad. Kemudian kita merasa tidak ada Tuhan. Kita berani berbuat dosa. Kita berani menyeleweng, melakukan hal-hal yang najis dan kotor, saudara. Mari saudara, itu dikatakan, ya, tetapi nasihatilah. Kita harus bisa menasihati seorang akan yang lain setiap hari loh saudara. Jadi jangan bosan kalau diingatkan istrinya, Pak, ini. Suami juga mengingatkan, Ma, ini. Saudara, kita jangan saling untuk membunuh, saling untuk menyakiti satu dengan yang lain. Saudara, kita saling menasihati. Kalau kita nasihatkan ada orang yang masih mengingatkan kita, mau menasihati kita, itu kita bersyukur saudara. Berarti kita masih diperdulikan oleh Tuhan. Kita masih diperhatikan oleh Tuhan. Masih ada orang-orang yang artinya melihat kekurangan kita, saudara, menasihati kita dengan baik-baik. Saudara, dikatakan selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Jangan sampai saudara, kita sudah diingatkan untuk bertobat, untuk hidup mengenal kebenaran, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya saudara, tetapi kita berbalik kepada semuanya itu. Ya, kita berbalik dari semuanya itu. Artinya berbalik kepada apa yang menjadi keinginan saudara yang dibuai oleh karena dosa, saudara. Ya, yang tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Karena kalau kita naik ayat yang ke atas, ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarnya. Nah, saudara, jika pada hari ini siapa saudara dan saya yang mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Saudara, jangan sampai kita dikatakan orang yang sesat hati, saudara. Ya, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti itu, saudara. Karena kita tahu, saudara, ya, ayat yang ke-18, ya, saya lompat aja. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Saudara, perhatikan. Ketaatan itu mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk, saudara. Oleh karena itu jangan sampai hal itu terjadi. Meskipun saudara diperingatkan, tapi hari ini bertobat, besok kita tomat lagi, saudara, kumat lagi, saudara. Ya, hari ini diingatkan, besok kita kembali lagi kepada kubangan. Jangan sampai hal itu terjadi. Oleh karena itu, saudara, perhatikan apa yang saudara kerjakan hari-hari ini. Ya, apakah saudara masih tetap setia
kepada Allah saudara Yesus Kristus Tuhan. Oh, aku setia, aku sudah ibadah, aku ke gereja, aku ini baca firman, ini itu. Saudara, tetapi dosa masih dilakukan. Saudara, jangan sampai hal itu masih ada pada saudara. Memalukan nama Tuhan dan membuat saudara Tuhan itu dilecehkan. Sehingga mana engkau berbicara tentang Tuhan, tetapi kehidupanmu seperti itu, ya, keadaanmu seperti itu, kelakuanmu seperti itu. Banyak orang yang mencoreng, banyak orang yang mencibir, saudara. Ya, anak-anak Tuhan dicibir, ya, karena kesalahan yang dilakukan oleh pribadi sendiri. Saudara, kita sudah tidak menyalahkan orang lain, tapi kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita masuk dalam bilangan yang seperti itu? Kalau ada, saudara, saya mohon belas kasih Tuhan, biarlah saudara merendahkan hati untuk bertobat dalam nama Yesus, kembali kepada kasih karunia Tuhan, kembali kepada apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya berdoa buat saudara, saya tidak panjangkan firman. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini yang boleh hamba sampaikan kebenaran-Mu yang akan terus Bapa menjadi barisan depan kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak lagi menjadi orang-orang yang meninggalkan Engkau, murtad, tetap melakukan kejahatan sehingga nama Tuhan dilecehkan, nama Tuhan dipermalukan. Oleh karena itu biarlah hati kami boleh berbalik kembali kepadamu dan bertobat dalam nama Yesus untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Jangan kau tinggalkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, tarik anak-anak-Mu kembali mendekat kepadamu. Kalau mereka saat ini ada di dalam kubangan, mereka jatuh di dalam dosa kembali pada dosa yang lama. Tuhan, tarik mereka keluar dari segala kejatuhan yang paling dalam. Oleh karena itu mari Bapa, dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Siapapun kami yang mendengar, dimanapun kami berada, mari Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap hati yang membuka hati mereka lebar-lebar. Oh, mohon belas kasih pengampunan. Tuhan, aku percaya Engkau mengampuni dari surga-Mu yang kudus. Dan Engkau yang melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala keterpurukan itu. Menjadikan anak-anak-Mu tetap ada di dalam ketaatan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus Kristus, ketaatan itu yang boleh mendatangkan berkat bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu di seluruh muka bumi dimanapun kami berada. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang melihat apa yang menjadi kesusahan daripada bangsa kami. Khususnya saat ini Tuhan, kami boleh berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Biar keselamatan itu boleh terjadi atas bangsa kami Indonesia, atas bumi kami Indonesia. Bapa, kami mengasihi kota kami Surabaya. Kami mengasihi Indonesia, kami mengasihi Engkau Bapa. Bahkan kami juga mengasihi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mereka belum mengerti. Bapa, bukakan, singkapkan rahasia kebenaran kerajaan surgawi bagi kami, supaya kami benar-benar boleh Bapa membuka roh kami, hati, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa ada di dalam kemenangan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Berkati sekali lagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga Bapak Amin Makhruf. Tuhan, Engkau memberkati juga semua para pemimpin-pemimpin kami di muka bumi. Engkau memberkati para medis yang ada di garis depan dimanapun. Tuhan, Engkau percayakan biarlah penjagaan daripada Roh-Mu tetap ada atas mereka, keselamatan. Bahkan Tuhan, Engkau juga terus menekan angka virus kematian. Engkau menekan angka daripada orang-orang yang terkena daripada virus, baik itu yang
Omikron maupun virus Delta apapun, Bapa, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kuasa kasih-Mu itu yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, yang sakit kojama saat ini, yang terikat oleh kuasa kegelapan Engkau lepaskan, dan yang mengalami berbagai macam kesesakan, Tuhan Engkau hibur anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau penyembuh, Engkau penyelamat bagi setiap anak-anak-Mu yang boleh mendengar malam hari ini, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.